Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi Teka Misteri. Akhirnya setelah sekian lama kita akan kembali membahas cerita-cerita yang berada di edisi Teka Misteri ya. Dan kali ini yang akan kita bahas ceritanya, yang akan kita dengarkan ceritanya bersama adalah sebuah kisah yang berjudul Desa Kertanegara. Dan disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Teka Misteri adalah cerita di mana semua orang bebas untuk mengirimkan ceritanya ke alamat email yang ada di description box. Nantinya jika misalkan cerita kalian terpilih akan dibawakan di channel YouTube ini, dan mengenai kalian akan percaya atau tidak itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Ya, jadi cerita Desa Kertanegara ini terjadi sekitar tahun 2011-an ya. Di dalam cerita ini ada 4 orang yang menjadi tokoh utama yang kita sebut saja namanya adalah Ubay, Bima, Zia, dan juga Hani. Dan mereka berempat ini memang usianya hampir sama ya, jadi paling hanya beda beberapa bulan aja gitu. Dan mereka berempat juga berkuliah di satu universitas yang sama meskipun berbeda-beda jurusan. Dan langsung masuk ke dalam inti cerita dari Desa Kertanegara, bahwasanya suatu hari si Bima dan si Ubay, mereka ini tergabung dalam suatu organisasi ya di universitas tempat mereka berkuliah, begitu juga dengan Zia dan Hani. Cuma memang si Ubay dan Bima ini bisa dikatakan sebagai 2 orang yang cukup penting lah di organisasi tersebut. Nah, di organisasi itu mereka memiliki senior lagi yang kita sebut saja namanya Yumna. Dan si Yumna ini dengan mereka berempat memang hubungannya cukup dekat. Mereka cukup sering ngobrol gitu karena memang mereka berada dalam satu organisasi yang sama. Dan di suatu hari tersebut si Yumna ini tiba-tiba saja mendatangi si Ubay dan si Bima yang waktu itu masih berada di ruangan organisasi mereka untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Dan saat itu si Yumna ini menyerahkan sebuah undangan yang ternyata merupakan undangan ulang tahun. Dan Yumna juga mengatakan kepada Ubay dan Bima bahwasanya minggu depan dia ingin mengadakan sebuah acara pesta ulang tahun yang akan diadakan di sebuah villa milik keluarganya yang ada di kota sebelah. Jadi jangan kalian bayangkan kota sebelah dengan pusat kota itu kayak luar kota gitu, enggak ya. Jadi jaraknya itu ya deket-deketan lah, ibaratnya kayak tetangga desa aja, cuma memang sudah beda batas wilayahnya. Dan karena memang hubungan si Yumna dengan si Ubay, dengan si Bima, Zia, dan Hani ini cukup dekat, meskipun mereka ini statusnya bisa dikatakan Yumna ini lebih senior lah dibanding mereka berempat. Yumna ini sampai bilang ke si Ubay dan Bima yang waktu itu ditemui oleh dia, kalian datang ya, saya benar-benar mengharapkan kehadiran kalian di sana karena bagi saya kalian adalah teman-teman baik saya. Dan waktu itu meskipun si Ubay dan juga si Bima ini belum mengatakan hal tersebut kepada Zia dan Hani gitu ya, belum ngajakin mereka untuk datang ke sana mau atau enggak, cuma karena si Ubay dan Bima ini yakin bahwasanya Zia dan Hani ini pasti mau diajak, akhirnya si Ubay dan Bima ini mengiyakanlah permintaannya si Yumna. Dan setelah selesai sedikit berbasa-basi, setelah mengundang si 4 sekawan tadi, akhirnya si Yumna ini pamit. Dan ketika urusan organisasi selesai, Ubay dan Bima pun akhirnya bertemu dengan Zia dan Hani yang waktu itu mungkin berbeda tempat ya, karena mereka kan sama-sama memiliki jadwal kelas yang berbeda. Dan di sore itulah akhirnya si Ubay ini mengatakan kepada si Hani dan Zia bahwasanya mereka mendapatkan undangan dari si Yumna untuk menghadiri pesta ulang tahun yang akan diadakan di villa keluarganya si Yumna. Dan seperti tebakannya si Ubay juga Bima, bahwasanya ya si Zia dan si Hani ini setuju untuk datang ke sana. Dan ketika si Ubay serta si Bima ini mengatakan ya bahwasanya mereka diundang gitu ke acaranya si Yumna, mereka ini sembari menunjukkan kartu undangan yang diberikan Yumna tadi kepada mereka. Jadi mereka membuka kartu undangan tersebut sambil ngebaca gitu isi di dalamnya nama-nama dari keluarga si Yumna gitu kan. Kemudian alamat tempat di mana villa keluarga Yumna itu berada, karena kan memang pesta ulang tahun tersebut kan akan dilaksanakan di sana. Jadi ketika si Zia, Hani, Ubay dan Bima itu sama-sama barengan ngelihat alamat yang tertera di dalam undangan tersebut, salah satu dari mereka itu nanya lah kan, ini ada yang tahu nggak alamatnya, soalnya saya kok kayak baru dengar ya alamat ini. Dan waktu itu kebetulan si Bima ini nyeletuk, oh saya tahu tempatnya di mana, saya sering bolak-balik melewati desa ini nih sebelumnya. Dan disinilah bagian yang kalian semua harus ingat dan
dan harus fokus bahwasanya tulisan nama desa yang tertera di dalam kartu undangan yang diberikan oleh Yumna itu namanya adalah Desa Kartanegara. Dan singkat cerita, sekitar seminggu lah ya jeda sebelum mereka ini datang ke hari H pesta ulang tahunnya si Yumna, entah kenapa Ubay dan Bima ini seperti mendapatkan banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan sosok Yumna yang sebenarnya gitu. Karena kan mereka selama ini walaupun berhubungan dekat gitu, mereka kan nggak saling kepo lah dan kehidupan pribadi mereka masing-masing, karena mereka juga kan tinggal jauhan, nggak satu jurusan juga, nggak sepantaran juga usianya gitu. Jadi memang mereka ini hanya dekat di organisasi yang mereka lakukan saja. Jadi ketika itu si Ubay dan Bima ini mendengar banyak orang yang bilang bahwasanya si Yumna ini orangnya sangat-sangat introvert. Jadi dia sangat-sangat senang menyendiri, dia nggak banyak bicara, dia bahkan nggak punya banyak teman yang satu angkatan dengan dia. Dan yang mengejutkan adalah si Ubay dan Bima ini baru tahu bahwa di universitas tersebut, di kampus tersebut, bahkan teman-teman yang berada satu jurusan dengan si Yumna, satu angkatan dengan si Yumna, itu satu pun nggak ada yang diundang ke pesta ulang tahunnya si Yumna minggu depan. Jadi memang benar-benar hanya si Ubay, Bima, Hani, dan juga Zia yang diundang waktu itu. Dan pernah di satu hari, lagi-lagi sebelum mereka berangkat ke ulang tahunnya si Yumna ya waktu itu, jadi mereka berempat ini ngumpul bareng, ngopi gitu di sebuah coffee shop. Jadi mereka secara nggak sengaja, secara random, tiba-tiba saja mereka menceritakan tentang sosok si Yumna. Dan awalnya yang memulai cerita tentu saja si Ubay dan juga si Bima, karena kan belakangan mereka yang sering mendengar cerita-cerita yang menyangkut tentang diri si Yumna. Banyak yang bilang bahwa si Yumna ini adalah sosok yang cukup misterius sebenarnya. Maksudnya gini loh, seperti yang kita katakan tadi bahwa si Yumna ini termasuk orang yang introvert, dia tertutup, nggak banyak bicara, nggak banyak teman juga. Dia juga suka menyendiri. Tempat favorit dia adalah di perpustakaan. Dan yang sebenarnya yang paling agak bikin creepy adalah banyak orang yang berpendapat bahwasanya setiap kali si Yumna ini menatap seseorang gitu ya, itu bikin merinding sorot matanya. Dan Bima waktu itu menyambung, dia pernah mendengar seorang mahasiswa lainnya itu bercerita bahwa dia sering memergoki si Yumna ini beberapa kali bicara sendirian. Gak ada orang misalkan nih di sekitar dia, tiba-tiba dia kayak ngobrol aja gitu sama orang lain yang gak bisa dilihat oleh mereka gitu. Dan waktu itu si Hani mungkin dia berusaha untuk bukan membela ya, cuma lebih mengedepankan logikanya dia. Mungkin dia bilang gini, tapi saya juga kalau lagi capek, kalau saya lagi ngerasa stres, saya juga sering kok ngomong sendiri. Itu kayak sekedar ya pelampiasan aja, karena misalkan kita lagi nggak menemukan orang yang pas nih buat berbagi cerita, dan itu bukan sesuatu yang aneh, kata si Hani waktu itu. Hingga pada akhirnya si Bima dan juga si Ubay ini ngomong kan ke Hani dan si Zia, bahwasanya mereka kok ngerasa agak ganjil ya, kenapa hanya mereka berempat aja yang diundang ke ulang tahunnya si Yumna, sementara teman-teman yang justru satu angkatan dengan dia kok nggak ada yang diundang gitu. Terlebih lagi si Yumna ini mengadakan acara pesta ulang tahunnya ini cukup jauh gitu, di sebuah desa, di sebuah kota yang keberadaannya cukup jauh dengan tempat mereka tinggal. Cuma waktu itu lagi-lagi si Zia dan si Hani, mungkin karena mereka perempuan ya, mereka berusaha untuk bisa lebih mengerti sosok perempuan yang lainnya juga, mengatakan bahwa ya mungkin si Yumna merasa lebih nyaman dengan kita berempat, karena kita berempat kan sering barengan sama si Yumna, setiap kali melakukan kegiatan organisasi kita juga sering ngobrol sama dia, dan lagi-lagi itu bukanlah sesuatu yang aneh. Lalu tibalah giliran si Zia yang kemudian menceritakan apa yang dia ketahui mengenai sosok Yumna dari apa yang selama ini dia dengar gitu kan dari sekitarnya, bahwa mereka baru menyadari Yumna itu ternyata adalah anak seorang juragan yang cukup kaya raya bisa dikatakan di tempat dia tinggal di Desa Kartanegara itu. Secara pribadi nih ceritanya si Zia ya, dia memang sudah berpikir si Yumna ini sepertinya anak orang kaya nih, sebab sejak awal mereka barengan gabung di organisasi tersebut, si Zia ini sering ngeliat si Yumna make tas-tas branded, baju-baju branded, kemudian dia sering gonta-ganti mobil pribadi gitu. Dan akhirnya selentingan-selentingan terdengar yang mengatakan bahwasanya Yumna itu anak orang kaya, bapaknya juragan ini gitu di kampungnya. Kemudian ada beberapa orang yang mengenal secara langsung siapa orang tuanya si Yumna, mengenal siapa keturunan keluarganya si Yumna. Nah dari situlah si Zia ini tahu bahwa oh memang si Yumna ini ternyata anak orang yang sangat berada di tempatnya. Bahkan menurut si Zia ya, orang tuanya si Yumna ini juga memiliki beberapa hotel di kota tempat
di mana mereka ini tinggal. Bahkan hanya tidak di kota tersebut, ada di beberapa kota lainnya. Dan kenyataan bahwasanya pesta ulang tahunnya Yumna pun diadakan di villa pribadi milik keluarga mereka, itu juga kan menjadi salah satu bukti yang cukup mendukung bahwasanya memang keadaan ekonomi keluarganya si Yumna ini ya bisa dikatakan kaya. Dan ketika mendengar cerita dari teman-temannya kan, setelah si Ubay, Bima, dan si Zia ini menceritakan apa yang mereka ketahui tentang sosok si Yumna, Hani cenderung sangat ekspresif anaknya. Jadi si Hani ini kalau mau digambarkan ya, orang yang polos, mungkin bisa kita katakan agak lemot ya anaknya. Dia polos, agak lemot, tapi dia anak yang ceria, dia sangat ekspresif dalam menanggapi sesuatu. Jadi ketika dia tahu bahasanya si Yumna itu adalah anak orang yang berada gitu, kemudian mereka merasa sangat eksklusif karena hanya mereka berempat yang kemudian diundang ke acara ulang tahunnya si Yumna. Si Hani ini sangat menunjukkan kegembiraannya saat itu, dia sangat nggak sabar untuk bisa datang ke acara ulang tahun tersebut. Dan tepatnya setelah 1 minggu berlalu, tepat di hari dimana si Yumna ini ulang tahun gitu kan ya, si Bima, Ubay, Zia, dan Hani ini kan tentu saja bersiap-siap dong untuk datang ke acara pesta ulang tahun tersebut. Jadi mereka ini sama-sama berkumpul di rumahnya si Bima waktu itu, dan diputuskan mereka akan berangkat ke villa pribadi milik keluarganya si Yumna ini menggunakan mobilnya si Bima. Dan waktu itu sebagai informasi, mereka berempat ini berangkat dari rumahnya si Bima sekitar pukul 3 sore. Dan menurut Ubay sendiri, perjalanan yang mereka lalui saat itu yang nggak ada apa-apa, maksudnya normal-normal aja. Vibes-nya pun terasa sangat ceria ya, karena mereka ya ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi di dalam mobil, bercanda-bercanda. Apalagi ada si Hani kan, yang anaknya memang cukup unik gitu, dan dia punya banyak jokes-jokes yang bisa bikin orang ketawa. Dan lagi-lagi dalam perjalanan tersebut, si Ubay ini nanya nih ke si Bima, memastikan nih, kamu beneran tahu kan desa Kertanegara itu di mana gitu. Dan si Bima ini ngomong, iya tahu kok, tenang aja, udah nggak usah khawatir deh, udah lo tahu nyampe aja udah, pokoknya gitu. Dan jawaban Bima itu kan tentu membuat si Ubay ini ngerasa, oh ya sudah, kalau memang dia sudah tahu ya berarti tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Dan sebagai gambaran kalian bahwasanya memang letak dari villa keluarganya si Yumna ini cukup jauh ya dari pusat kota, tempat di mana si Ubay dan kawan-kawannya ini tinggal. Jadi kalau mau digambarkan tuh gini, Ubay, Bima, Zia, dan Han ini tinggal di pusat kotanya, sementara villa milik si Yumna ini berada di pinggiran kotanya. Dan jarak yang harus ditempuh jika kita pergi dari pusat kota menuju pinggiran kota tersebut itu sekitar 2 atau 3 jaman. Dan cuaca sendiri sebenarnya cukup cerah ketika mereka berempat ini memulai perjalanan. Tapi ketika menjelang hampir sepertiga perjalanan, itu mulailah langit itu mendung. Nggak tahu kenapa. Jadi jalanan yang mereka lalui itu memang kanan kirinya itu jadi banyak pohon-pohon jati gitu, banyak kayak semacam perjalanan membelah hutan lah. Jadi di kanan kirinya itu memang sepi, bukan pemukiman warga. Dan di tengah perjalanan yang cuacanya mulai berubah tersebut, tiba-tiba saja si Zia yang waktu itu duduk di belakang bersama si Hani minta si Bima ini untuk menghentikan mobilnya. Jadi kan waktu itu memang si Bima yang menjadi supirnya mereka lah, yang mengendarai mobil pada saat itu. Dan Zia ini minta berhenti karena waktu itu dia bilang dia pengen pipis, dia pengen buang air kecil. Dan mau nggak mau tentu saja si Bima ini harus menghentikan mobilnya. Dia menepikan mobilnya untuk membiarkan si Zia ini kemudian turun dan mencari tempat untuk buang air kecil. Dan sebenarnya sebelum si Zia ini turun, si Hani waktu itu sudah berusaha untuk menawarkan, Ji mau ditemenin enggak gitu pipisnya. Barangkali si Zia ini takut kan, cuma si Zia ini menolak, enggak gue lebih cepat kalau misalkan gue sendirian, kata si Zia. Jadi ya sudah, karena dia menolak kan, pikir si Hani, akhirnya si Hani tetap berada di dalam mobil bersama si Ubay dan juga si Bima. Dan pada saat itu mereka ini sempat loh melihat si Zia ini berlari-lari kecil memasuki area hutan tersebut gitu ya, yang ada di pinggir jalan untuk mencari tempat buat buang air kecil tadi. Dan awalnya ketika si Zia ini pergi gitu ya, masuk ke dalam semak-semak, katanya kan dia mau buang air kecil, ya si Ubay, Bima, dan si Han ini ya nyantai-nyantai aja di dalam mobil, karena kan mereka mikir ya nggak ada apa-apa. Dan waktu itu si Ubay dan si Bima ini sempat nyalain musik, mereka nyanyi-nyanyi, dan si Hani yang duduk sendirian di jok belakang itu sibuk untuk mengecek ponselnya gitu kan, notifikasi. Dan setelah cukup lama berlalu, sekitar 15 menitan, mereka ini mulai ngerasa nih, maksudnya kayak kok si Zia lama banget ya nggak balik-balik.
Dan waktu itu pertanyaan tersebut ternyata tidak hanya dirasakan oleh si Hani, Ubay, tapi juga si Bima kan. Dia mulai bertanya-tanya nih, maksudnya ini kenapa kok si Zia nggak balik-balik ya? Mereka sudah berusaha untuk tenang, untuk berpikiran positif, tapi yang namanya temen cukup lama nggak kembali lagi ke mobil setelah dia masuk ke dalam semak-semak yang bisa dikatakan itu adalah hutan, tentu saja cukup membuat mereka ini ngerasa gelisah dan khawatir. Dan waktu itu karena si Hani ini satu-satunya perempuan di antara mereka bertiga yang tinggal di dalam mobil, dia yang paling baper mungkinnya, dia ini sambil berkaca-kaca ngomong ke Ubay dan Bima, harusnya kita nggak biarin si Zia sendirian masuk ke sana, kita nggak biarin dia pipis sendirian, kasihan, gimana kalau dia kesasar gitu. Dan ya karena mendengar rengekan si Hani, Ubay dan Bima ini kan jadi nambah rasa bersalah ya, dan akhirnya diputuskanlah si Ubay ini yang turun dari dalam mobil untuk mencari si Zia. Sementara si Bima ini ya harus tetap stay di dalam mobil karena si Hani juga nggak mau ditinggal sendirian. Waktu itu Ubay berjalan dengan cukup hati-hati masuk ke dalam semak-semak, mengikuti alur yang awalnya diambil oleh si Zia saat dia mencari tempat untuk buang air kecil. Dan waktu itu menurut si Ubay, semak-semak yang dia lalui itu banyak sekali yang memiliki duri-duri gitu, jadi dia memang harus berhati-hati untuk melewati tempat tersebut. Dan sekitar 5 menit dia berjalan memasuki daerah hutan itu, nggak ada siapa-siapa, sepi, nggak terdengar suara apapun gitu kan di sekitarnya. Waktu itu dia baru menemukan sosok si Zia ini lagi berdiri. Jadi posisinya waktu itu Zia ada beberapa meter di depannya dia, posisinya memunggungi dia. Si Zia ini lagi menengadah menatap ke atas sebuah pohon besar yang ada di depan dia. Dan ketika si Ubay ini sudah menemukan sosok si Zia nih, Ubay ini sempat marah sama si Zia. Maksudnya kayak, Zia lo kemana aja sih, kita nungguin gitu lama, khawatir, cemas di mobil, ternyata lo di sini berdiri doang, nggak jelas gitu. Dan ternyata ketika si Ubay ini marah gitu sama si Zia, Zia ini kayak orang yang ya dimarahin tapi kayak nggak ngerasa dimarahin gitu, ngerti nggak? Jadi kayak bengong aja sambil ngeliatin ke arah pohon yang ada di depan dia tadi. Dan waktu itu perasaan si Ubay ini udah kayak, ini anak kenapa gitu kan. Cuma waktu itu si Ubay berusaha untuk menepis perasaan gak enaknya, jadi dia langsung menarik tangannya si Zia. Jadi kayak, Zi, ayo balik ke mobil gitu. Dan waktu itu kalau menurut si Ubay, si Zia ini seperti ingin mengatakan sesuatu, jadi dia kayak kayak gitu, pengen bilang gitu, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi kayak nggak bisa, mulutnya kayak nggak bisa ngomong. Dan waktu itu karena ngerasa takut juga kan, si Ubay kayak ngerasa parno di situ, cuma ada dia dan juga si Zia. Si Ubay ini akhirnya, udahlah, ayo Zi balik aja ke mobil, nggak usah macem-macem di sini. Dan akhirnya dia membawalah si Zia ini kembali ke mobil, dipegangin tangannya. Dan waktu perjalanan si Ubay ini menggandeng tangannya si Zia untuk membawa dia balik lagi ke dalam mobil, itu menurut Ubay rintik-rintik hujan mulai turun, karena kan memang sejak tadi kan langit sudah mulai mendung. Dan benar saja ketika mereka berdua sudah sampai di dalam mobil, begitu mereka ini selesai menutup mobil gitu ya, bruk gitu, dan bersamaan dengan itu juga turunlah hujan yang sangat lebat. Dan di dalam mobil ketika si Bima ini sudah melanjutkan perjalanannya, diam-diam Ubay ini memperhatikan gerak-geriknya si Zia dari kaca tengah yang ada di mobil itu loh. Dia ngeliatin aja gitu dari kaca tengah tersebut. Sebab si Ubay ini memang gak cerita apa-apa nih ke Bima dan si Hani tentang kejadian aneh yang dia alami waktu dia melihat si Zia berdiri di dalam hutan sebelumnya. Dan waktu itu si Ubay ini sempat mendengar si Hani ini ya kayak marah-marah lah ke si Zia, kayak, Zia apa-apaan sih bikin orang khawatir, bla 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 gitu. Dan waktu itu si Ubay cuma melihat ekspresi wajahnya si Zia ini kayak acuh nggak acuh gitu. Jadi kayak ya, dia kayak ngerasa nggak bersalah sama sekali karena sudah membuat teman-teman ini ngerasa khawatir. Dan perjalanan yang mereka lalui saat itu memang benar-benar di luar bayangan mereka ya. Mereka mungkin membayangkan perjalanan yang menyenangkan, yang penuh dengan canda dan tawa, rame gitu kan. Berbalik dari itu semua, bahwasanya yang harus mereka tempuh adalah jalanan yang sangat sepi. Bahkan semenjak awal mereka memasuki kawasan tersebut, mereka sama sekali tidak berpapasan dengan kendaraan apapun. Ditambah lagi dengan langit yang hitam karena mendung, kemudian hujan deras, jarak pandang jadi tidak terlalu panjang gitu kan. Dan ditambah lagi waktu itu kondisi Zia yang menurut si Ubay ini aneh. Jadi di dalam diam, di dalam hening, ketika si Bima dan si Hani ini sama-sama udah kehabisan energi untuk bercanda, untuk nyanyi-nyanyi kan. Si Ubay yang mungkin ngerasa cemas juga dengan keberadaan si Zia yang tidak seperti biasanya, akhirnya berusaha untuk mengajak si Zia ini bicara. Jadi waktu itu si Ubay ini manggil lah si Zia, kayak, Zi gitu. Dan ketika si Ubay ini memanggil si Zia, Zia ini kan otomatis menoleh dong ke arah si Ubay. Dan waktu itu kalau menurut si Ubay,
ekspresi wajahnya si Zia ini aneh. Jadi dia kayak tiba-tiba langsung senyum aja gitu. Senyumnya tuh kayak yang menyeringai, kayak yang langsung kayak gitu. Jadi menurut si Ubay itu aneh. Maksudnya tidak ada alasan untuk Zia tersenyum pada saat itu. Ubay cuma manggil dia doang gitu, nggak perlu dibalas dengan senyuman yang bikin si Ubay waktu itu langsung merinding. Tapi meskipun begitu, si Ubay ini masih berusaha untuk bersikap tenang ya. Maksudnya dia nggak mau berpikiran yang macem-macem lah, apalagi dia sedang berada di tempat yang seperti itu gitu. Dia takutnya malah kena sugesti yang macem-macem kan. Dia bertanyalah kepada si Zia, masih berusaha menganggap bahwa si Zia ini she's fine gitu, dia nggak kenapa-napa. Dan si Ubay ini nanya lah, Ji kamu nggak apa-apa? Dan waktu itu ketika si Ubay menanyakan hal tersebut kepada si Zia, otomatis kan si Bima dan si Hani yang sejak awal memang nggak tahu permasalahan yang sempat dialami oleh si Ubay, akhirnya mungkin ngerasa curiga ya. Mereka berdua ini sama-sama ngelirik ke arah si Zia yang duduk di belakang. Dan ketika pandangan si Bima dan juga si Hani ini sudah sama-sama tertuju ke arah si Zia ya, waktu itu si Bima melalui kaca tengah mobil, sementara si Hani kan langsung nengok karena memang duduk di sebelahnya. Si Zia ini langsung jawab, aku nggak apa-apa. Dan waktu itu ketika mendengar jawaban Zia yang singkat dan jelas seperti itu, otomatis kan si Hani dan si Bima ya merasa lega gitu. Maksudnya memang sejak awal kan mereka nggak curiga apa-apa gitu tentang apa yang terjadi terhadap diri si Zia. Beda halnya dengan si Ubay yang tetap merasa bahwa enggak, ini anak pasti ada sesuatu yang terjadi sama diri dia. Dan di tahun tersebut ketika kejadian tersebut berlangsung ya, belum secanggih sekarang. Mobil yang dimiliki oleh Bima juga belum memiliki sistem GPS tracking atau hal semacamnya lah. Jadi ketika mereka mau mencari sebuah wilayah atau titik koordinat lokasi gitu, mereka masih mengandalkan aplikasi Google Maps gitu yang terkadang suka ngaco ketika memang sambungan internetnya nggak bagus. Dan di perjalanan mereka yang terasa panjang tersebut, si Ubay yang sejak awal hanya diam gitu ya, jadi dia ini merasa bahwasanya kok perjalanannya lama banget ya, harusnya kita udah sampai nih gitu, atau harusnya kita udah nggak lewatin jalan ini lagi, karena dia ngerasa kita sebelumnya udah ngelewatin jalan ini. Tapi dia waktu itu belum ngomong sama si Bima karena dia masih berusaha untuk menghargai Bima yang sejak awal kan dia udah ngomong, saya tahu jalannya, udah tenang aja, kalian tahu nyampe aja gitu kan. Jadi si Ubay ini berusaha untuk, oh ya udahlah, saya mah percaya aja sama Bima gitu. Cuma ketika semakin lama kok mereka semakin sering melewati jalanan tersebut, dan hal yang membuat si Ubay ini ngerasa dia yakin bahwa jalanan tersebut adalah jalan yang sama berkali-kali mereka lewati, itu adalah keberadaan sebuah pohon besar yang pada saat itu ditutup oleh kain putih. Nah waktu itu pohon tersebut berkali-kali nih dilihat si Ubay, dan Ubay ini hafal sekali lingkaran jalan yang mereka lewati ketika pohon tersebut ada di pinggir jalan. Karena merasa hal tersebut sudah aneh nih, akhirnya si Ubay ini memberanikan diri lah ngomong ke si Bima, Bim kayaknya kita salah jalan deh, kamu nyadar nggak kita udah berkali-kali loh ngelewatin jalan ini. Dan waktu ketika si Ubay mengatakan hal tersebut nih, awalnya si Bima ini masih ngelak, maksudnya dia masih, nggak mungkin gue salah jalan, gue udah sering banget ngelewatin jalan ini, gue udah sering ke desa Kertanegara, kata si Bima kan. Cuman ketika si Ubay ini akhirnya, ya udahlah gue diem aja deh gitu. Akhirnya si Ubay ini diem, si Bima ini ngelanjutin perjalanannya. Mungkin dia sudah mulai awas dan keadaan sekitarnya ya, dia mulai sudah memperhatikan sekelilingnya. Mungkin dia juga merasakan bahwa, oh iya nih, ini kayaknya jalannya sama nih, bentukan jalannya sama nih, pohon-pohonnya sama nih. Nah pada saat itulah akhirnya si Bima ini mengakui bahwasanya, Bay, kayaknya iya deh kita salah jalan. Dan ketika si Bima ini mengakui kesalahannya pada saat itu ya, otomatis Hani yang sejak awal sudah sangat percaya kan dengan kemampuannya si Bima, itu langsung panik kan. Karena waktu itu situasinya hujan, sudah gelap karena sudah lewat maghrib, kemudian gak ada siapa-siapa, mereka nggak berpapasan sama sekali dengan kendaraan apapun. Sekarang ditambah dengan pernyataan si Bima yang mengatakan kalau mereka kesasar. Jadi paniklah si Hani waktu itu, dan dia yang duduk di jok belakang otomatis langsung ngomong ke si Bima dan si Ubay, ini gimana nih, beneran kita nyasar? Nggak lucu kita nyasar malam-malam begini di tengah hutan. Dan waktu itu kalau kata si Ubay, dia berusaha untuk menenangkan si Hani ya, maksudnya kayak udah tenang aja Han, kita bisa kok cari jalan yang lain, mudah-mudahan nanti kita ketemu orang, kita bisa nanyain jalan yang benar yang mana. Cuman sekali lagi yang Ubay perhatikan secara diam-diam ya, jadi dia nggak terang-terangan menunjukkan kecurigaannya terhadap si Zia. Dia tuh kalau ngelirik ke arah si Zia melalui kaca tengah mobil itu, si Zia tuh kayak
nggak panik sama sekali gitu. Jadi kayak beda banget responnya dengan si Hani. Jadi si Zia tuh cuma duduk aja gitu bersandar di joknya sambil ngeliat ke arah jendela dengan santai gitu. Dengan riang, tanpa ada perasaan takut kalau mereka ini tersesat di tengah malam. Dan ketika pada akhirnya si Bima ini sudah mengaku bahwasanya dia kayak sudah kehilangan fokus untuk menentukan jalanan mana yang harus mereka lewati. Karena menurut si Ubay waktu itu Bima mengatakan dulu ketika dia lewat di jalanan ini menuju ke desa Kertanegara, dia ngomongkan itu jalanannya nggak begini Bay, jalanannya itu cuma satu, nggak bercabang-cabang seperti tadi. Jadi gue jujur memang agak bingung, dan gue memang asal-asal ngambil jalurnya karena gue pikir ujungnya akan sama ke satu jalur juga. Jadi intinya kalau menurut si Bima pada saat itu dia sudah sama sekali tidak bisa mengenali jalanan yang sebenarnya sudah sering dia lewati dulu. Dan ketika mendengar hal tersebut tentu saja si Hani ini tambah panik dong, karena ya satu-satunya orang yang mengaku mengetahui jalan menuju ke desa Kertanegara, tempat di mana villa keluarga si Yumna ini berada, kan cuma si Bima. Karena sejak awal kan mereka sudah bertanya kepada si Bima tahu atau enggak. Sebab kalau misalkan si Bima ini enggak tahu, mereka mungkin bisa saja mencari orang lain atau mencari informan lain yang kira-kira bisa memberikan mereka petunjuk ke arah mana sebenarnya jalan yang harus mereka lalui menuju ke villanya si Yumna. Waktu itu si Hani ini sudah mau menangis gitu kan, ini gimana dong Bim, kita harus gimana sekarang, gak ada orang gitu. Dan waktu itu si Ubay lagi-lagi hanya bisa berusaha menenangkan si Hani kan, ya bukan membela si Bima juga sih, cuma maksudnya si Ubay ini berusaha untuk mengerti posisinya si Bima lah ya. Si Bima kan juga gak sengaja melakukan hal tersebut, dan entah bagaimana juga si Ubay ini merasa percaya bahwasanya apa yang dikatakan oleh Bima itu bukan sesuatu yang bohongan gitu, bukan sesuatu yang digunakan hanya sekedar menutupi kesalahannya si Bima. Jadi waktu itu si Ubay ngomong lah ke si Hani kan, dia sampai menoleh ke belakang memandang si Hani, udah Hani nggak usah takut, di sini ada Ubay, ada Bima, Hani nggak akan kenapa-napa gitu. Nanti kita akan terus coba jalan, barangkali kita ketemu orang yang bisa kita jadikan tempat untuk bertanya. Dan waktu itu tahu nggak reaksi Zia gimana ketika mendengar si Ubay mengatakan hal tersebut, dengan tatapannya yang santai gitu ya, dengan duduknya yang juga tidak tampak ada beban di wajahnya sama sekali. Si Zia ngomong gini, ya kalau ketemunya orang, kalau bukan orang gimana? Dan ketika mendengar hal tersebut, otomatis Hani yang memang sudah panik kan, jadi nambah marah lah kepada si Zia. Nggak lucu bercandanya gitu kan, sampai dibentak sama si Hani. Dan mengesampingkan pertengkaran kecil yang terjadi di antara si Hani dan juga si Zia, waktu itu si Bima ngomongkan ke si Ubay, Bay, maafin gue ya, gara-gara gue kita kesasar sekarang. Gue benar-benar nggak habis pikir kok gue bisa bawa kalian ke tempat yang seperti ini gitu kan. Dan waktu itu Subay hanya bilang bahwa udah nggak usah dipikirin, mungkin karena tadi juga hujan jadi jarak pandang juga kan nggak kelihatan terlalu jelas. Mungkin tadi karena capek lo ngambil jalan yang salah, atau kita belok di jalan yang seharusnya kita nggak belok. Udah gampang, nanti kita pasti akan ketemu jalan keluarnya di mana. Dan di tengah-tengah pembicaraan yang terjadi di antara si Ubay dan juga si Bima, tiba-tiba si Zia ini kembali bicara. Dan waktu itu si Zia bilang, kalian mau nggak nganterin Zia ke rumah mbahnya Zia? Karena rumahnya Mbak Zia ini ada di jalanan yang di depan sana. Kalau kalian mau mengantarkan Zia ke rumah mbahnya Zia, nanti mbahnya Zia yang akan nunjukin jalan kemana villanya si Yumna itu berada. Dan ketika mendengar si Zia ini bilang seperti itu, otomatis si Ubay dan si Biba ini agak kaget ya. Karena gini, mereka kan udah temenan lama dengan si Zia. Otomatis mereka juga tahu ya keluarganya si Zia tinggal di mana, anggota keluarganya siapa aja. Dan ketika si Zia bilang dia punya mbah yang tinggal di sekitaran situ, mereka agak sedikit tidak menyangka karena memang Zia nggak pernah ngomong gitu kalau misalkan dia punya mbah di sini. Dan Ubay serta Bima ini juga nggak tahu pasti ya apakah sebenarnya mbahnya si Zia ini masih hidup apa sudah meninggal gitu kan sebelumnya. Karena memang sekalipun mereka ini masih berteman dengan sangat dekat gitu, mereka nggak terlalu kepo dengan kehidupan masing-masing dari mereka secara personal. Jadi ketika si Zia ini bilang bahwa dia punya mbah yang tinggal di sekitar situ dan akan bersedia memberitahu jalan menuju Villa Yumna jika misalkan Bima dan Ubay ini bersedia mengantarkan Zia ke rumah mbahnya gitu kan, ya udah mereka nggak berpikiran yang macam-macam. Bahwasanya mereka berpikir ya udah ini kesempatan kita untuk keluar dari jalanan ini gitu. Jadi waktu itu si Ubay dan Bima ini saling melirik satu sama lain dan mereka setuju untuk sama-sama mengantarkan si Zia ini pergi ke rumah mbahnya lebih dahulu. Jadi waktu itu hal pertama yang ditanyakan oleh si Bima adalah jalan mana sekarang yang harus kita ambil. Karena waktu itu menurut
penglihatannya si Bima, Ubay, Hani, pokoknya mereka semua yang ada di dalam mobil tersebut ya, itu jalanannya tuh bercabang-cabang gitu loh, ngerti nggak? Jadi bukan hanya satu jalur aja gitu, jadi ada jalur ke sana, nanti belokan ke sana lagi, ada lagi gitu. Meskipun sebenarnya jalanan tersebut sangat sepi dan nggak ada satupun kendaraan yang melintasi. Dan ketika Bima menanyakan hal tersebut kepada si Zia ini bilang lurus aja, nanti di depan ada jalanan belok ke kanan. Nah, di jalanan tersebut ada sebuah gapura. Kita masuk aja ke dalam jalanan tersebut. Nanti setelah kita masuk ke dalam jalanan tersebut, lurus, kita akan melewati rumpunan bambu gitu ya, hutan bambu. Setelahnya akan ada jembatan warna hijau, dan setelah kita melewati jembatan berwarna hijau, di sana nanti akan ada pemukiman warga. Nah, di pemukiman warga tersebutlah mbahnya Zia tinggal. Jadi memang si Zia ini benar-benar menjelaskan lokasi dari rumah mbahnya tuh dengan dengan sangat hafal, dengan benar-benar di luar kepala. Tapi waktu itu si Ubay yang juga ikut mendengarkan penjelasannya si Zia ya, karena memang sejak awal kan dia yang paling merasa curiga nih dengan sosok si Zia gitu. Setelah dia mendengarkan ucapan si Zia, dia membuka lagi ponselnya, dia membuka lagi aplikasi Google Maps kan, dia melihat dengan secara teliti, dengan baik-baik kan waktu itu. Dan ketika dia sudah menemukan apa yang dia lihat di dalam aplikasi tersebut, dia ngomong lagi lah kepada si Zia kan, nggak ada jalanan belok ke kanan, di sini nggak ada. Dan mendengar keraguannya si Ubay atas penjelasan yang diberikan oleh si Zia sebelumnya, dengan suara lantang dan tegas, si Zia ini bilang, ya udah kalau nggak percaya, coba aja jalanin mobilnya. Nanti di depan kalian akan lihat ada jalanan belok ke kanan dan ada gapura di depannya. Dan karena memang pada saat itu Zia bicara dengan berapi-api, dengan sangat yakin gitu ya, akhirnya si Bima ini sedikit menepuk tangannya si Ubay gitu kan, maksudnya mungkin seperti memberikan isyarat bahwa ya udahlah, nggak ada salahnya kita percaya dengan apa yang diucapkan Zia. Jadi pada saat itu si Bima yang memegang kemudi mobil kan memutuskan untuk menurutilah apa yang diucapkan oleh si Zia untuk meneruskan perjalanan mereka sampai akhirnya mereka nanti menemukan jalanan yang berbelok ke arah kanan dengan gapura di depannya. Dan benar saja sekitar 10 menit berlalu ketika si Bima ini melajukan mobilnya dengan kecepatan yang sangat pelan, karena waktu itu memang kan kondisi masih hujan ya, walaupun tidak sederas sebelumnya, jalanan juga pasti licin. Si Bima mungkin berusaha untuk berhati-hati gitu kan. Dan ketika mereka menepikan sedikit mobilnya, waktu itu mereka benar-benar loh ngelihat bahwasanya ada sebuah jalanan yang cukup lebar, itu berbelok ke arah kanan dengan sebuah gapura yang bertuliskan nama sebuah desa gitu. Waktu itu belum terlalu kelihatan nih nama desanya apa, karena mereka kan melihat dari arah kejauhan. Dan kata Ubay waktu itu Bima ini kelihatan kayak ragu nih untuk melanjutkan perjalanannya. Jadi lagi-lagi dia memberhentikan mobilnya beberapa meter sebelum ancang-ancang dia mengambil putaran ke arah kanan. Dan waktu itu si Ubay ini kan bertanya kepada si Bima, kenapa Bim? Dan si Bima ini nggak ngejawab ya, dia kayak bingung harus ngomong apa. Tapi mungkin si Ubay ini sudah bisa merasakan bahwa si Bima ini sepertinya ragu gitu kan. Dia belum pernah ke tempat itu sebelumnya, apalagi ketika melihat jalanan yang ada di depan mereka itu yang berbelok ke kanan itu tadi ya, itu jalanannya nggak terlalu bagus. Jadi dia kayak aspal tapi aspalnya udah hancur. Dan mungkin karena melihat si Bima ini tidak bereaksi, kemudian melihat si Ubay juga ikutan ragu gitu, si Zia ini lagi-lagi dengan suaranya yang cukup keras gitu ngomong ke si Bima, kayak sedikit membentak gitu, ayo belok, kenapa diem aja gitu. Dan waktu itu si Bima mungkin karena ngerasa didesak, karena kesel gitu ya, akhirnya dia ngomong lah ke si Zia dan juga si Ubay kan, dia langsung berbalik gini, itu jalanan nggak ada di Google Maps loh, nggak ada jalanan belok ke kanan, gua takut jangan-jangan kita salah jalan lagi. Dan karena pada saat itu si Ubay ini mungkin melihat kondisi emosionalnya si Bima ini sudah mulai berantakan ya, dia mungkin capek, tertekan juga kan dengan keadaan yang ada. Bima ini sempat si Ubay ini sempat berpikir untuk mengajak Bima, udahlah kita nekat aja yuk, putar balik aja, kita pulang, kita nggak usah melanjutkan perjalanan. Tapi ketika si Ubay ini hampir mengucapkan hal tersebut kepada si Bima, secara tidak sengaja si Hani yang duduk di belakang itu nepuk-nepuk punggungnya si Ubay yang duduk persis di depannya gitu. Jadi jok mereka ini depan-depanan gitu. Si Hani bilang, Bay, itu ada nenek-nenek lewat, kita coba tanya aja ke dia jalan mana yang benar. Dan ketika si Hani mengatakan hal tersebut, akhirnya si Ubay dan Bima yang awalnya tidak fokus dengan keadaan yang ada di depan mereka gitu ya, mereka akhirnya sama-sama ngeliat nih dari jendela yang ada di depan mereka gitu. Si Ubay sedikit melongok dari jendela sampingnya, dan benar waktu itu memang ada seorang nenek-nenek yang berjalan ke arah mobil mereka gitu. Jadi
Jadi dia jalan dari arah depan mau ke arah melewati mobil dia lah gitu. Dan nenek-nenek tersebut penampilannya seperti nenek-nenek biasa gitu, memakai kebaya jari, kemudian rambutnya yang beruban dicepol gitu. Cuman yang agak aneh adalah menurut Ubay, pada saat itu, malam-malam, hujan juga walaupun nggak terlalu deras, nenek itu berjalan sambil membawa 2 ekor anjing hitam yang dia rantai. Dan tentu saja Ubay juga Bima yang melihat hal tersebut ya cukup kaget ya. Maksudnya untuk apa nih nenek-nenek kok jalan malam-malam di tempat sesepi ini, di tempat segelap ini, tanpa membawa penerangan sama sekali, terlebih dengan membawa 2 ekor anjing. Cuma kembali lagi karena memang pada saat itu kondisinya kepepet ya. Ubay tidak memiliki pilihan lain lagi, bahwasanya hanya nenek-nenek tersebutlah yang dia temui di saat genting tersebut. Pada akhirnya si Ubay ini berusaha untuk menghapus semua sugesti jeleknya di dalam otak dan pikirannya waktu itu dan memutuskan untuk bertanyalah kepada si nenek-nenek tersebut. Waktu itu si Ubay ini membuka jendela mobil yang ada di sebelahnya. Jadi kan posisinya si nenek itu mau melewati sisi sebelah sini dari mobilnya si Bima dan kebetulan si Ubay yang duduk sebelah sini. Jadi waktu itu si Ubay lah yang membuka jendela untuk bicara sama si nenek tersebut. "Permisi Nek," kata si Ubay. "Nek, nenek tahu nggak jalanan ke desa Kertanegara lewat mana?" Fokus ya, kalian harus ingat yang ditanya oleh si Ubay desa apa? Kertanegara ya. Dan ketika si Ubay melemparkan pertanyaan tersebut kepada si nenek itu nggak langsung menjawab nih. Jadi si nenek itu kayak ngeliatin si Ubay dulu dengan pandangan yang agak sinis gitu. Kemudian dia ngeliat ngelongok seisi mobil yang ada di dalam mobil tersebut gitu ya, seisi orang yang ada di dalam mobil tersebut. Maksudnya nenek tersebut bilang, "Yakin nama desa yang kalian cari adalah Kertanegara?" Dan untuk memastikan sebelum si Ubay ini kembali menjawab ya, dia menolehlah ke arah teman-temannya. Waktu itu si Bima, Hani, dan juga si Zia. "Benar kan? Desanya desa Kertanegara kan?" kata si Ubay. Dan waktu itu ketiga temannya sama-sama memberikan jawaban yang kompak. "Iya benar kok, benar Kertanegara. Benar kan? Iya Kertanegara," gitu. Dan sebenarnya si Ubay ini masih ingin lebih memastikan gitu ya. Jadi dia sebenarnya ingin meminta, "Mana nih? Tadi kita kan ngebawa kertas undangan yang dikasih si Yumna nih. Dan di dalam kertas undangan tersebut kan ada nama alamatnya secara lengkap jelas gitu kan." Si Ubay ini pengen ngeliat kertas tersebut lagi, takut dia salah sebut atau salah nama gitu kan. Dia kan nggak tahu karena dia tidak menghafal 100% tulisan yang ada di dalam undangan tersebut. Tapi ketika si Ubay menanyakan di mana kertas undangan tersebut, si Hani yang duduk di belakang langsung menjawab, "Sorry, tadi kertasnya gue bikin pesawat-pesawatan. Terus pas nunggu si Zia pipis, pesawatnya gue terbangin. Jadi kebuang di luar tadi waktu kita jalan." Dan karena memang semuanya sudah terlanjur, si Ubay juga nggak mungkin marahin si Hani gitu kan. Ya pada akhirnya si Ubay ini meyakinkan diri bahwasannya ya udahlah bener lah, mungkin ya nama desa yang kita cari ini Kertanegara gitu. Dan akhirnya dia kembali menolehlah ke arah si nenek tadi dan menjawab, "Ya Nek, benar, desa yang kami cari namanya desa Kertanegara." Kertanegara. Dan karena terus mendapatkan jawaban yang sama dari si Ubay bahwasanya dia dan teman-temannya mencari desa bernama Kertanegara, akhirnya nenek tersebut yang menjawablah pertanyaan Ubay kan waktu itu. Dia bilang, "Desa Kertanegara letaknya ada di sana. Kalian belok ke arah kanan, nanti ada sebuah gapura dan kalian masuk ke dalam jalan tersebut." Dan ketika nenek tersebut baru saja mengatakan hal itu gitu ya, Zia yang pada saat itu duduk di belakang langsung menyela gitu kan, kayak, "Tuh kan benar, dibilangin nggak percaya, dibilang suruh belok kanan nggak percaya." Dan sedikit mengacuhkan ocehan yang dilontarkan oleh Zia tadi, si Ubay ini akhirnya memutuskan untuk ya sudahlah, dia berterima kasih kepada nenek yang sudah bersedia menjawab pertanyaannya tadi. "Makasih ya Nek," gitu kan, sebelum akhirnya dia membiarkan nenek tersebut kembali melanjutkan jalannya melewati mobil mereka. Dan setelah si Ubay ini selesai menutup lagi jendela mobilnya yang sempat dia buka kan, akhirnya si Ubay ini nolehlah ke arah si Bima. Dan waktu dia melihat si Bima, waktu itu si Bima ini lagi ngutak-ngatik sesuatu nih di handphonenya dia. Dan ketika si Ubay nanya, "Kamu cari apa Bim?" gitu kan. Dan si Bima ini ngejawab, "Perasaan gue nyimpen nomornya si Yumna deh. Kok sekarang gue cari nggak ada ya?" Dan waktu itu si Ubay sempat diem sebentar karena menurut dia, seingatnya Ubay ya dulu beberapa kali dia sempat ngelihat si Bima sama si Yumna ini ngobrol melalui handphone gitu. Jadi misalkan ada urusan organisasi apa gitu kan, karena memang secara liniernya hubungan antara si Yumna itu langsung ke arah si Bima gitu. Jadi mereka ini sering telepon-teleponan gitu. Dan secara logika kalau begitu kan otomatis harusnya si Bima ini punya nomornya Yumna gitu. Seperti yang dikatakan oleh si Bima. Dan ketika akhirnya si Bima ini bilang, "Kok
tiba-tiba nomor Yumna hilang di ponselnya gitu. Itu cukup aneh kalau menurut si Ubay. Cuma lagi-lagi si Ubay ini berpikir bahwa mungkin nggak sengaja kehapus atau nggak sengaja keriset atau bagaimana lah gitu. Akhirnya si Ubay ini nanya lah ke Hani yang ada di belakangnya, Han, kamu nyimpen nomornya Yumna atau enggak? Dan Hani ngejawab dong waktu itu, gue kan jarang ngobrol sama si Yumna, ya gue nggak nyimpen nomornya. Dan setelah mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan juga dari si Hani, akhirnya yang terakhir Ubay pun bertanyalah kepada si Zia, Zi, kamu punya nomornya Yumna enggak? Tapi waktu itu si Zia ini cuma ngegeleng sambil senyum doang, kayak gitu doang. Jadi ketika semua hal sudah terasa mentok bagi si Ubay, kayak semuanya itu kayak ditutup gitu ya. Mereka berusaha untuk menemukan jalan untuk bisa kembali pulang, itu kayak udah ditutup dari berbagai arah. Akhirnya di situ si Ubay cuma bisa pasrah. Dia cuma bisa membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal di dalam hatinya sambil berharap bahwasanya mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan mereka semua, melindungi mereka semua, dan tidak terjadi satu apapun kepada salah satu dari mereka sampai akhirnya nanti mereka sama-sama pulang. Dan perkara mengenai masalah jalanan yang berbelok ke arah kanan itu tidak ada di Google Map, Ubay juga hanya bisa berharap bahwasanya itu hanya sekedar kesalahan. Dan apa hendak dikata, mereka tidak punya pilihan lain ketika dua orang secara bersamaan mengatakan bahwasanya desa Kertanegara yang mereka cari itu arahnya harus ditempuh melalui jalanan yang berbelok ke arah kanan tadi gitu kan. Ya mau nggak mau Bima akhirnya kembali menyalakan lagi mobilnya, membelokkan setirnya ke arah kanan untuk masuk ke dalam jalanan tersebut. Dan menurut si Ubay, jalanan itu ketika mereka pertama kali masuk gitu ya, tuh roda mobil masuk ke dalam jalanan itu gitu, karena memang jalanannya rusak ya, aspalnya sudah hancur, itu goncangan demi goncangan sudah mulai kerasa tuh, dan itu memang tidak nyaman. Dan hal pertama yang menyambut pandangan mereka pada saat itu adalah rumpunan bambu yang sangat lebat itu ada di kanan dan kiri mereka. Jadi kalian bisa bayangkan waktu itu hari sudah malam, tidak ada penerangan sama sekali, hujan juga gitu, dan satu-satunya yang pada akhirnya bisa membuat mereka melihat sedikit tulisan yang sudah agak samar ya di bagian atas dari gapura yang kemudian mereka lewati, itu adalah sorot lampu yang berasal dari mobilnya si Bima. Jadi waktu itu tulisan desa Kertanegara yang ada di atas gapura itu tuh akhirnya bisa terlihat karena memang terkena lampu mobilnya si Bima yang waktu itu berjalan masuk. Dan waktu itu si Ubay ini sempat bilang bahwa ketika mobil tersebut berjalan masuk nih ya, sudah benar-benar plung melewati gapura gitu, dia sepintas mendengar suara si Zia ini ketawa. Jadi kayak kayak gitu. Tapi si Ubay ini ngerasa kayak kayaknya cuma saya sendiri yang dengar si Zia ini ketawa cekik kayak gitu, karena si Bima sama si Han ini sama-sama fokus gitu dengan keadaan sekeliling mereka dan sama sekali nggak menyadari vibes yang cukup membuat merinding si Ubay waktu itu. Jadi memang betul-betul jarak pandang yang mereka dapatkan pada malam itu sangat-sangat pendek, dan itu mengharuskan si Bima ini mengendarai mobilnya dengan sangat pelan. Dan di tengah perjalanan mereka, di tengah kebisuan mereka semua, si Hani ini tiba-tiba bilang lagi kepada si Bima, dia bertanya, Bim, kita nggak nyasar lagi kan Bim? Secara tiba-tiba gitu, itu jembatan berwarna hijau yang dikatakan oleh si Zia tadi, itu muncul, itu ada jembatan. Padahal itu jaraknya nggak terlalu jauh loh dari si Bima waktu melihat keadaan jalanan yang ada di depan mereka sebelum si kabut turun. Dan Bima yakin banget, Ubay juga yakin banget, karena kan mereka sama-sama duduk di depan ya, itu jembatan hijau nggak ada. Dan ketika jembatan hijau tersebut sudah nampak di depan mereka, Zia bilang, ayo jalan, katanya mau ke rumah mbahnya Zia.